Selamat pagi siswa-siswiku semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Aprila Andriani SPI, mengajar di SMK YBC Palangkaraya. Ibu mengajar mata pelajaran IPA untuk jurusan OTKP dan mata pelajaran IPA terapan untuk jurusan Tata Boga. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kami sampaikan mata pelajaran IPA dengan materi gejala alam biotik dan abiotik. Siswa-siswiku sekalian, pada saat di SMP kalian juga pernah mempelajari tentang alam abiotik dan biotik. Nah, di sini bisa kalian lihat pada gambar ini, manakah dari gambar ini yang termasuk gejala alam biotik dan manakah dari gambar ini yang termasuk gejala alam abiotik. Selanjutnya, lanjut. Nah, di sini kita akan pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Gejala alam biotik itu yaitu suatu keadaan lingkungan di sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan gejala alam abiotik adalah suatu keadaan lingkungan sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan benda tak hidup, misalnya air, tanah, cahaya, suhu, udara, dan lain-lain. Selanjutnya, nah di sini bisa kalian lihat ya, ada beberapa macam gejala biotik yang sering kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu, nah jelas pada gambar ya. Di sini ada dia air, ada dia kegiatan manusia. Gambar 1 dan gambar 2 terlihat jelas ya. Itu masuk ke dalam makhluk hidup yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nah bagaimana cara kita untuk mengenali gejala alam biotik? Bisa dilihat jelas pada gambar 1 dan gambar 2. Objek biotop yang dapat kami kenali melalui ciri yang dimilikinya, seperti ada yang menggunakan sepeda ya, ada yang berlari atau berjalan kaki, dan manusia gambar 2, manusia bernapas atau relaksasi. Selanjutnya, nah lanjut gambar yang ketiga, yaitu manusia memerlukan makanan. Gambar 3, yang keempat adalah pertumbuhan makhluk hidup, di mana mulai dari dia bayi, balita, dan usia anak-anak. Gambar kelima, kita lihat perkembangbiakan makhluk hidup itu adalah dengan cara bertelur. Gambar yang keenam, makhluk hidup itu kalau kita sentuh tanaman putri malu, maka akan ada pergerakan yang kita lihat ya. Selanjutnya, nah lanjut kita ke gejala abiotik. Contoh gejala abiotik yang pertama ini adalah gambar A. Perhatikan gambar A ya, api ya, membakar hutan. Gambar B, banjir. Gambar C, tanah retak. Nah, seperti inilah contoh-contoh dari gejala abiotik yang sering kita lihat dari media massa, media elektronik, dan sebagainya, yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan umat manusia. Seperti ini ya contohnya, bisa kalian perhatikan lewat gambar berikut ini. Selanjutnya, gejala abiotik dapat kita kenali melalui yang pertama itu wujud, yang kedua bentuk, yang ketiga warna, yang keempat aroma, yang kelima
ukuran. Nah, dari kelima itu bisa sebagai perwakilan untuk mengetahui adanya gejala abiotik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, gejala alam abiotik bisa kita lihat dari sifat materi yang terbagi menjadi dua, yaitu peristiwa fisika dan peristiwa kimia. Selanjutnya, kalau dari peristiwa fisika, yaitu kita lihat dari ditandainya dengan perubahan materi yang berkaitan dengan suhu, wujud, indeks bias, titik lebur, daya hantar, warna, rasa, bau, hambatan, gerak, dan energi. Itu kalau kita lihat dari peristiwa fisika. Sedangkan dari peristiwa kimia, ini berkaitan dengan perubahan kimia, misalnya terbakar, berkarat, bereaksi membentuk garam, asam, basa, dan sebagainya yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, nah, di sini bisa kalian lihat ya dalam tabel berikut ini bahwa perubahan abiotik ke dalam peristiwa fisika dan kimia. Kita lihat ya, ciri sifat pada perubahan abiotik ada dia fisika dan kimia. Kita lihat yang pertama, es berubah menjadi air itu adalah termasuk dalam perubahan fisika. Yang kedua, kalau besi berkarat itu masuk ke dalam perubahan kimia. Yang ketiga, lilin dapat dinyalakan dengan sumbu, itu termasuk ke dalam perubahan kimia. Yang keempat, beras dimasak menjadi nasi atau bubur masuk ke dalam perubahan kimia. Yang kelima, beras digiling menjadi tepung masuk ke dalam perubahan fisika. Yang keenam, lampu pijar menyala terang masuk ke dalam perubahan fisika. Yang ketujuh, mencuci pakaian menggunakan deterjen termasuk ke dalam perubahan fisika. Yang kedelapan, membuat plastik dengan selulose nitrat merupakan peristiwa kimia. Yang kesembilan, memisahkan minyak dari permukaan air laut termasuk ke dalam perubahan fisika. Yang kesepuluh, membuat sabun dari minyak kelapa termasuk ke dalam perubahan kimia. Selanjutnya, kita dapat melihat juga dari sifat fisika. Sifat fisika itu terbagi menjadi dua ini ya, ada sifat ekstensif dan intensif, ada yang dari luar dan dari dalam. Kita lihat, sifat intensif itu adalah sifat yang bergantung pada jumlah atau kuantitas, misal massa, volume, kandungan energi. Sifat intensif yaitu sifat yang berkaitan dengan warna, bau, rasa, wujud, tidak bersifat kuantitatif. Selanjutnya, nah, ada beberapa peristiwa fisika terlihat pada gambar berikut ya. Kita lihat, terjadi perubahan energi mekanik yang dikeluarkan oleh pengendara sepeda menjadi energi kinetik dan potensial, sehingga sepeda dapat bergerak atau melaju di jalan raya. Ini perubahan atau peristiwa fisika ya. Dari yang benda yang diam bisa berubah menjadi benda yang bergerak yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, di sini ada juga perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Bisa diperhatikan gambar ya, mesin yang ini oleh manusia ya. Gambar di samping memperlihatkan kebutuhan energi bagi hidup dan kehidupan manusia, yaitu pekerja sedang memproses energi listrik diubah menjadi energi gerak, dimanfaatkan untuk mengerjakan pekerjaan dengan mesin, misalnya mesin bubut atau lainnya. Dalam hal ini manusia memanfaatkan energi listrik untuk keperluan industri atau pabrik. Seperti itu ya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya, produk kimia yang dihasilkan ya berdasarkan sifatnya, maka para ahli kimia memiliki tugas
tugas yang ditampilkan sebagai berikut. Ada bagian A dan bagian B. Yang bagian A, yang pertama, melakukan duplikasi dan memperbaiki produk alam yang sudah ada. Yang kedua, berbagai duplikasi yang telah dan sedang direncanakan antara lain produk plastik, produk bahan bakar minyak, produk obat-obatan, minuman dan makanan. Yang B, yang pertama, menghasilkan zat yang baru dan memperoleh kegunaan baru yang baik daripada produk yang sudah ada sebelumnya. Kedua, contoh, kemajuan di bidang obat-obatan sangat memungkinkan kualitas obat menjadi beragam jenis dan merek. Selanjutnya, nah ini ya jenis produk dari bahan kimia plastik. Bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sering kita gunakan, yang sering kita konsumsi ya. Nah, produk ini bungkusannya terbuat dari plastik ya. Nih, produk kimia. Selanjutnya, jenis plastik berdasarkan pengaruh suhu dalam pemakaiannya, jenis plastik dibedakan menjadi dua, thermosetting dan termoplastik. Thermosetting adalah bahan plastik yang setelah dihasilkan produknya tidak hardak dicetak ulang ya. Bahan ini umumnya sekali dipakai, setelah rusak harus segera dibuang. Contoh, berbagai jenis produk plastik yang dimanfaatkan untuk bemper motor atau mobil, kotak radio, kotak TV, komputer, dan peralatan isolator pada listrik merupakan bahan yang sekali pakai yang harus kita buang. Yang kedua tadi ya, termoplastik. Nah, ini bahan plastik yang setelah dihasilkan, produknya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Produk sisanya dapat dilakukan daur ulang atau dapat diolah kembali menjadi bahan yang lain yang dapat kita gunakan. Selanjutnya, berdasarkan jenis sifat kimia dan proses pembuatannya, plastik dibedakan menjadi A. Selulosa nitrat merupakan bahan plastik yang produknya memiliki sifat lembek dan mudah terbakar. Sering dimanfaatkan sebagai bahan pembungkus atau transparan atau tidak. B. Plastik fenol merupakan jenis bahan plastik yang keras, kaku, dan tidak mudah terpengaruh suhu. Misalnya, bahan saklar listrik, bahan isolator pada panci setrika. C. Urea formaldehid merupakan jenis plastik yang memiliki ciri-ciri tidak mudah pecah bila dibanting dan cenderung liat. Misalnya, dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, membuat cangkir, piring, cawan, dan lain-lain. D. Polisterin merupakan bahan plastik yang produknya dapat dimanfaatkan sebagai campuran dari bahan-bahan yang berasal dari jenis kain. Selanjutnya, ini kita lihat berbagai macam deterjen yang kita pakai dalam rumah tangga ya. Nih, berbagai merek di sini ada yang dibuat menggunakan ini ya, dikemas dalam bentuk plastik dan dikemas dalam bentuk botol. Deterjen merupakan produk kimia yang dimanfaatkan sebagai pembersih. Sifat deterjen adalah larut dalam air dan mampu menyusup ke dalam serat pakaian atau serat-serat kain. Selanjutnya, ini juga ada narkotika, berbagai jenis sumber atau bahan untuk membuat narkotika. Ini bisa kalian lihat pada gambar. Ada dia ganja, sabu, ekstasi, triklona, alprazolam, trihek, tembakau, gorilla, mushroom. Nah, jenis ini adalah narkoba narkotik, narkoba psikotropika, serta zat aditif lainnya. Ada yang digunakan biasa di dalam bidang kesehatan. Ya. Selanjutnya, ada 3 ya bagian dari narkoba narkotik ini. Yang pertama heroin,
yang kedua ganja, yang ketiga hasil. Ya, selanjutnya. Nah, materi ini tadi ya, kita masuk ke dalam kompetensi dasar yang Ibu sampaikan untuk semester pertama ini, yaitu 3.1 memahami gejala alam biotik dan abiotik, serta 4.1 mengklasifikasikan gejala alam biotik dan abiotik. Selanjutnya, nah di sini ada soal yang sudah Ibu persiapkan ya untuk anak-anak sekalian. Ada 2 soal. Yang pertama akan Ibu bacakan ya. Dari materi yang sudah kalian pelajari, manakah yang termasuk gejala alam biotik dan manakah yang termasuk gejala alam abiotik? Yang kedua, jelaskan bagaimana cara mengenali perbedaan gejala alam biotik dan abiotik. Nah, demikianlah materi dari Ibu untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat bertemu kembali.